Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul, mahasiswa umrah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan perbedaan teori hermeneutik dan teori semiotik. Jadi yang pertama itu teori hermeneutik. Teori hermeneutik yaitu studi tentang mengenai pemahaman terhadap suatu karya sastra. Jadi secara etimologi, kata hermeneutik itu berasal dari bahasa Latin yang berarti menafsirkan atau seni menerangkan suatu makna. Nah, jadi hermeneutik itu merupakan bagian ilmu yang bertujuan menerjemahkan karya sastra, baik itu berupa teks, contohnya teks gurindam, berita, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua itu tentang teori semiotik. Teori semiotik itu adalah ilmu atau tanda-tanda. Jadi semiotik merupakan studi tentang tanda-tanda, di mana konsep tanda ini dapat untuk melihat bahwa makna yang muncul ketika ada hubungan atau hubungan antara yang ditandai dan tanda. Jadi, teori semiotik ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang teori tanda-tanda. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh analisis mengenai teori hermeneutik dan teori semiotik. Nah, baiklah, ini adalah salah satu contoh puisi Padamu Jua. Jadi saya mengambil karya Amir Hamzah yang berjudul Puisi Padamu Jua ini untuk dianalisis menggunakan pendekatan semiotik dan hermeneutik. Nah, jadi di pendekatan semiotik ini, Puisi Padamu Jua ini, Amir Hamzah ini menggunakan beberapa gaya bahasa restoris dan gaya bahasa kiasan. Nah, di dalam gaya bahasa retoris ini terdapat puisi adalah aliterasi. Nah, ini terdapat pada bait pertama puisi Padamu Jua Lari ke-1, yaitu habis kikis. Nah, jadi di sini terdapat pengulangan konsonan yang sama, yaitu S, habis kikis. Jadi pengulangan huruf S. Nah, selain itu, pada bait pertama, lari kedua, terdapat juga segala cintaku hilang terbang. Terdapat pula pengulangan konsonan G, hilang terbang. Nah, jadi pada bait kedua, lari pertama itu terdapat juga pengulangan konsonan K. Kaulah kandil kemerlap. Terdapat pengulangan konsonan yaitu K. Selain itu, terdapat juga gaya bahasa anastrop. Nah, gaya bahasa ini tampak pada bait pertama, lari ketiga, yaitu pulang kembali aku padamu. Jadi dalam lari ini terdapat pembalikan susunan kata yang seharusnya menjadi aku pulang kembali kepadamu. Selain itu, gaya bahasa retoris yang lain adalah hiperbola. Nah, ini tampak pada bait pertama, lari pertama, yaitu kaulah kandil kemerlap. Selain terdapat ungkapan yang berlebihan, karena hiperbola itu melebih-lebihkan, jadi di sini di mana kau seperti kandil yang bersinar terang, gaya bahasa kiasan dan puisi Padamu Jua adalah persamaan atau simil. Ini tampak pada bait ke-6, lari ke-4, yaitu serupa darah di balik tirai. Ini terdapat kata serupa yang merujuk kepada perbandingan di mana kata engkau jika dikaitkan dengan lari sebelumnya seperti darah, semacam burung merpati
atau perlambangan cinta di balik tirai. Nah, gaya bahasa kiasan lainnya itu adalah metafora. Ini tampak pada bait kedua, lirik kedua yaitu pelita jendela di malam gelap, di mana kata kau pada lirik sebelumnya dianalogikan seperti pelita jendela. Nah, selanjutnya pada kiasan yang lain adalah personifikasi. Ini terlihat pada bait pertama lirik kedua, yaitu segala cintaku hilang, terbang, di mana ada gambaran benda mati dalam hal cinta dapat melakukan sifat-sifat kemanusiaan seperti terbang. Nah, selain itu ada lirik hanya kata merangkai hati. Ini di mana kata dapat melakukan sifat kemanusiaan yaitu merangkai. Dan ada lirik matahari bukan kawanku, di mana matahari dapat melakukan sifat kemanusiaan seperti menjadi kawannya si aku. Nah, jadi ini termasuk salah satu contoh analisis semiotik, di mana analisis semiotik itu merupakan studi tentang tanda-tanda. Nah, jadi kita dapat melihat konsep tanda ini bahwa makna pada puisi ini muncul ketika ada hubungan antara ditanda dan tanda. Selanjutnya itu analisis berdasarkan teori hermeneutik. Juga sama, saya mengambil contoh puisi pada Mujua. Nah, pada analisis teori hermeneutik ini kan mengkaji tentang di mana hermeneutik ini studi mengenai pemahaman. Jadi, bisa saja puisi pada Mujua itu, judul kan itu merupakan pemahaman kita. Kita menafsirkan suatu puisi tersebut berdasarkan pikiran kita. Jadi, pada Mujua ini bisa saja diartikan sebagai pulang hanya kepadamu. Di mana bait pertama itu ditafsirkan atau dipahami oleh saya mengenai segala cinta si aku kepada kekasihnya baru saja habis terkikis, hilang, tersisa, dan terbang bagaikan burung. Nah, oleh karena itu si aku kembali ke kasihnya yang dahulu. Ini adalah analisis berdasarkan hermeneutik. Dan bait kedua, ketiga, dan keempat juga saya menggunakan hermeneutik tentang pemahaman saya untuk menafsirkan makna-makna yang ada pada puisi pada Mujua. Di mana bait kedua itu saya maknai kekasihnya yang lama itu menarik bagai lentera yang terang di malam yang gelap lewat jendela. Bait ketiga si aku menyatakan dia hanya mempunyai satu kekasih. Bait keempat si aku mencari kekasihnya entah di mana karena kekasihnya tidak ada rupanya. Bait keenam si aku menjadi bingung dan penasaran. Dan bait ketujuh kisah percintaannya diam-diam saja. Jadi saya simpulkan dari bait pertama dan bait pertama dan sampai ketujuh. Bait pertama itu menandakan bahwa si aku kembali kepada kekasih yang lama karena kekasih yang baru telah meninggalkan. Di bait kedua menandakan kekasih itu orang yang sabar, setia, dan penentang. Di bait ketiga menandakan si aku tidak bisa berjumpa kekasihnya karena si aku sebagai manusia. Di bait keempat si aku mencari-cari kekasihnya karena si aku sebagai mencari kekasihnya dan hanya menemukan kata-katanya yang indah. Karena engkau, yaitu kekasih, saya interpretasikan sebagai zat abstrak Tuhan. Bait kelima menandakan si engkau, kekasih, marah karena si aku telah lama meninggalkannya. Nah, bait keenam si aku bingung dan ingin bertemu dengan si kekasihnya. Nah, bait ketujuh si aku tidak dapat bertemu kekasihnya
karena dia masih hidup. Nah, jadi dari contoh analisis puisi pada Mujua tadi berdasarkan teori hermeneutik dan semiotik, dapat kita lihat begitu jelas perbedaan antara teori hermeneutik dan teori semiotik, di mana teori hermeneutik merupakan metode interpretasi terhadap teks-teks yang kebanyakan ada pada kitab suci. Dan jadi tadi kita melihat bahwa contoh analisis puisi pada Mujua berdasarkan teori hermeneutik itu adalah memaknai atau menafsirkan suatu makna yang terdapat pada puisi pada Mujua dari bait pertama sampai bait terakhir, memaknai teks tersebut berdasarkan pemahaman dan pikiran kita. Sedangkan semiotik itu digunakan dalam studi kultural. Namun di sini ada karakteristik khusus dari hermeneutik yang membedakannya dengan teori semiotik, yaitu kekuatan subjektivitas dengan penafsirannya. Nah, semiotik ini berbeda dengan hermeneutik. Semiotik ini memiliki penekanan pada sisi diakronik dan sinkronik dari suatu teks. Nah, tadi dari contoh tadi dapat kita lihat bahwa analisis puisi yang berjudul pada Mujua menggunakan teori semiotik terdapat tanda-tanda berupa pengulangan konsonan, baik itu gaya bahasa. Nah, itu termasuk analisis menggunakan semiotik, di mana semiotik itu merupakan studi ilmu tentang tanda-tanda. Jadi terlihat jelas perbedaan antara teori hermeneutik dan teori semiotik dalam puisi pada Mujua tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.